Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita masuk dalam perkuliahan decision making, dan kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan strategik bersama saya Abu Thalib SPDMM. 5 poin yang akan kita bahas terkait proses pengambilan keputusan strategik. Pertama, pendahuluan. Kedua, anatomi. Ketiga, model elektik. Keempat, inkrementalisme. Kelima, tipe-tipe proses pengambilan keputusan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui suatu proses. Proses itu bisa terjadi begitu singkat di dalam benak seseorang, tetapi bisa juga melalui suatu analisis yang panjang. Butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan atau bertahun, seperti pembuatan undang-undang. Proses yang ditempuh untuk mengambil suatu keputusan rutin akan lebih sederhana dibandingkan dengan yang dipakai dalam membuat keputusan strategik. Suatu keputusan strategik yang dibuat melalui suatu proses panjang, lama, rumit, dan melibatkan begitu banyak pihak terkait biasanya tidak lagi mengejutkan, dan hasilnya akan lebih merupakan konsensus. Konsensus itu yaitu sebuah frase untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. Hexen et al. Pada tahun 1986 meneliti menunjukkan rata-rata satu keputusan strategik dibuat selama 12 bulan, yaitu mulai dan saat adanya dorongan untuk bertindak sampai saat keputusan itu disahkan. Kemudian poin yang kedua yaitu anatomi proses keputusan. Felsen pada tahun 1976 ketika mengembangkan model proses pengambilan keputusan, ia menanamkan model itu sebagai anatomi proses keputusan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu fase awal, identifikasi. Yang kedua, fase desain. Yang ketiga, pilihan dan pelaksanaannya. Serta yang keempat, evaluasi. Model Felsen diikuti oleh kebanyakan penulis dengan sedikit variasi di sana-sini, sehingga Higgins pada tahun 1979 mendukung model ini dengan anjuran untuk tidak melupakan pendefinisian masalah sebagai langkah awal. Pengambilan keputusan terjadi tidak hanya sebagai akibat dari perbedaan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, melainkan juga sebagai akibat dan peluang yang ada, yaitu perbedaan antara apa yang mungkin dan apa yang ada. Higgins mengusulkan model pengambilan keputusan strategik yang memakai 3 komponen utama, yaitu perumusan masalah. Yang kedua, identifikasi sebab-sebab timbulnya masalah. Dan yang ketiga, penyelesaian dan implementasi keputusan. Dalam model yang telah direvisi, Higgins pada tahun 1985 memperkenalkan adanya 5 langkah mendasar, yaitu 1. Pengakuan, 2. Identifikasi, 3. Penyelesaian, 4. Implementasi, dan yang kelima, kontrol. Penelitian lain, Whelan dan Hunger pada tahun 1990, setelah mendalami berbagai model proses pengambilan keputusan strategik, akhirnya berhasil menyusun satu model yang lebih komprehensif. Model itu mengenal 3 fase, yaitu yang pertama, formulasi strategi. Dalam formulasi strategi ada 6 poin, yaitu yang pertama, evaluasi hasil-hasil yang dicapai saat ini. Yang kedua, evaluasi misi, tujuan, sasaran, dan kebijaksanaan organisasi. 3. Kajian yang dilakukan oleh manajer-manajer strategik. Keempat, scanning di lingkungan eksternal. Kelima, scanning lingkungan internal. Serta yang keenam, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif-alternatif terbaik. Kemudian fase yang kedua yaitu implementasi strategi. Fase ini mencakup langkah-langkah penyusunan program,
penganggaran dan penetapan prosedur. Dan yang kelima dan fase yang ketiga yaitu evaluasi dan kontrol. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu model elektik. Elektik ini bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Model ini adalah ramuan dari berbagai model proses pengambilan keputusan strategik. Ada 4 fase yang perlu ditempuh dalam membuat keputusan strategik. Yang pertama, fase identifikasi. Fase ini mencakup beberapa hal penting. Yang paling mendasar adalah seorang CEO harus memiliki kesadaran akan perlunya keputusan. Ia juga harus menyadari perlunya suatu proses yang ditempuh untuk tiba pada suatu keputusan yang baik. Yang kedua, fase pengembangan. Fase ini merupakan fase yang paling banyak menguras sumber daya, baik berupa tenaga, waktu, pikiran, dan dana, seperti yang disampaikan Mitzbach et al. Pada tahun 1976. Yang ketiga, fase penyelesaian. Fase ini meliputi peninjauan ulang, tujuan, dan sasaran jika dianggap perlu, perumusan alternatif-alternatif strategik, penetapan alternatif terpilih berdasar prioritas, dan pengesahan atas alternatif terpilih. Serta yang keempat, fase implementasi dan evaluasi. Fase implementasi dan evaluasi adalah fase terakhir dalam proses pengambilan keputusan strategik. Kemudian poin yang keempat yaitu inkrementalisme. Inkrementalisme yaitu kecenderungan untuk melakukan perubahan secara marginal atau bertahap. Dalam proses pengambilan keputusan strategik, inkrementalisme memegang peranan yang tidak kecil. CEO lebih cenderung mengikuti suatu proses pengambilan keputusan yang melangkah perlahan-lahan dengan langkah-langkah kecil sejauh mereka bisa lakukan. Penelitian lain, Ring dan Rainey pada tahun 1991 mengakui bahwa memang banyak manajer yang lebih suka mengikuti proses yang inkremental. Para CEO yang enggan menempuh langkah-langkah besar akan lebih senang dengan memasukkan perubahan-perubahan kecil dalam proses keputusan. Inilah inkrementalisme yang sering juga disebut disjointed incrementalism. Walaupun keputusan yang dibuat itu ruang lingkupnya terbatas dan dibuat dengan langkah-langkah perlahan, tetap harus mengikuti proses pengambilan keputusan yang lazim. Ringkasnya, keputusan yang dibuat sekarang hanya berbeda sedikit dengan keputusan sebelumnya. Proses ini selalu menerapkan prinsip adaptasi yang realistik dengan kondisi lingkungan yang kompleks serta situasi politik yang mungkin tidak menentu. Proses itu sebenarnya dapat disebut pula logical incrementalism atau inkrementalisme yang logis. Kemudian yang terakhir yaitu tipe-tipe proses pengambilan keputusan strategik. Hasil penelitian Hickson et al. Pada tahun 1986, ada 3 cara dalam membuat keputusan strategik. Ketiga cara ini disebut tipe-tipe proses pengambilan keputusan strategik, yaitu sporadic process. Karakteristik dari sporadic proses ini ialah banyak penundaan, banyak ketidakteraturan, informasi yang sangat bervariasi mulai dari sangat meyakinkan sampai tidak dipercaya. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk tiba pada keputusan, yaitu keputusan yang akhirnya dibuat oleh pengambil keputusan tingkat tinggi. Fluid process, proses yang lancar. Proses ini dilakukan melalui secara formal, yang terkendali dan lebih sedikit waktu diperlukan untuk sampai pada keputusan. Keputusan pada akhirnya tetap diambil oleh pembuat keputusan tingkat tertinggi dalam organisasi. Proses berjalan lancar sehingga ada keputusan yang hanya memerlukan waktu singkat. Dan yang terakhir, constricted process. Proses ini sedikit melakukan negosiasi tentang rencana keputusan. Keputusan yang dibuat kurang memiliki bobot yang tinggi dan keputusan tidak diambil oleh top manajemen. Demikian penjelasan terkait proses pengambilan keputusan strategik. Semoga ini menjadi rujukan bagi adik-adik mahasiswa untuk belajar di rumah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.